اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله
Kepada yang bertugas kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sallu alaihi. Manana Keselak ya. Jangan ngobrol ya, jangan ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ketua RT 42 yang saya hormati, Bapak Ketua RT 47 atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuka masyarakat, pemuka agama yang saya muliakan, penceramah. Nah, ini untuk penceramah ini saya kaku ini, nanti bapak masih muda ini ya, saya panggil anak baik. Jadi penceramah kita pada malam hari ini yang saya banggakan, yang kami muliakan, Ananda Ustadz Muhammad Samsul Aidi, Bapak Ibu, anak-anak, remaja masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Pertama-tama sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita Bapak Ibu. Dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, termasuk aktivitas kita pada malam hari ini menghadiri undangan kami di Masjid Darul Mukminin yang mulia. Salam senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat keluarga beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diakui beliau sebagai umatnya, dengan harapan dari dunia ini sampai akhirat kelak kita akan mendapat syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara remaja masjid yang berbahagia, pertama-tama kami sebagai pengurus masjid mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu, anak-anak remaja masjid yang hadir pada malam hari ini dalam rangka bersama-sama kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang sampai kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami mohonkan maghfirahnya. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan santriwati Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Darul Mukminin diiringi oleh Agro Alifan. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Ini nggak ada kita minum-minumnya. Fatimah, kuat-kuat ya, kuat-kuat. Kuat-kuat.
Satu lagi, mana mic-nya satu lagi? Sudah, kalau dua ada apa-apa, dua ada apa-apa. Dua, sini aja sayang, sini aja. Sini aja. Yuk, sip. Ya, siap. Agak sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Muhammad, oh Muhammad, saat mendung jahiliyah menyelimuti kehidupan dunia, saat kerontang akhlak melanda manusia, terpancar nurmu di tengah-tengah padang dara. Kau terangi alam dengan nur tauhidmu. Kau sirami manusia dengan salju rahmatmu. Kau hiasi manusia dengan mutiara akhlakmu. Sungguh indah namamu, begitu mudah menyebutmu. Engkau sang kasih, pemimpin, pelindung, pembimbing, dakwaan, pugaan, idaman, al-amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masih berikan kepada kita banyak daripada kenikmatan. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kita nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperingati daripada hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patutlah kita untuk bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kata Allah, kalau sekiranya kamu syukur akan nikmatku kata Allah, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur akan nikmatku kata Allah, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih. Kalau kita nak ibaratkan dedaunan di muka bumi ini kita kumpul ke jadi siko untuk kita jadikan lembarnya, untuk kita jadikan kertasnya. Kemudian rantingan di muka bumi ini kita kumpulkan jadi siko untuk kita jadikan penanya. Kemudian lautan di muka bumi ini kita kumpulkan jadi siko untuk kita jadikan tintanya. Itu tidak akan bisa untuk menghitung daripada banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Dan sungguh jika engkau ingin menghitung akan nikmatku kata Allah, la tuhsuha, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitung. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini merupakan simbol perkumpulan kita kelak di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari rumah ke Boyer ke sini, hajat-hajat kita, niat-niat kita segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita junjungkan kepada sosok firman manusia. Beliau yang mulia, yang senantiasa dimulia-muliakan oleh yang maha mulia. Nabi yang agung, yang senantiasa diagung-agungkan oleh yang maha agung. Nabiur Rahman li syafa'atil ummah. Tadi dibaca pas Maulid, ba'da Maulid tadi disebutkan beliau adalah insanul kamil, basyarat la bashar. Manusia yang sempurna, yang hakikatnya melebihi manusia biasa. Beliau tidak akan pernah rela mengorbankan sahabat-sahabatnya, tidak akan pernah rela mengorbankan keluarga-keluarganya. Namun beliau rela mengorbankan jiwa raganya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidil Hashir alladhi yahsurun nasu 'ala al-qadami wa sayyidil ma'i alladhi yaqallahu bil ghufra.
wa sayyidil aqib fala nabiyya ba'da sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dikatakan alang kecemikeannya, alang kemeditnya, alang kepelitnya, ketika disebutkan nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beranda untuk mengucapkan salawat. Maka ketika diucapkan nama Nabi Muhammad, adalah kita bersalawat sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Sang-sang. Tidak apa-apa kita nyantai ya Pak Bu ya. Sambil punya ada apa-apa ya. Raso-rasonya bisa kita lanjut? Aku sudah jadi lah. Raso-rasonya tidak katik uang yang paling bahagia kecuali aku. Kalau tidak percaya, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ngatur bahagia karena yang pertama mendapatkan kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam memperingati hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alhamdulillah kami dapat kepercayaan untuk berbicara di hadapan guru-guru kami, di hadapan orang tua kami, serta para hadirin sekalian. Kalau baca itu aku punya mantun, galak mantun. Macamnya main pantunnya, baru galak. Coba pernah sebut di mantun. Oh, mulai ngobrol. Buah cependak, berbuah sejajar. Kalau lah masak, tolong tunjuki. Aku iko baca uji orang diri itu. Aku iko budak masih belajar. Mengerti iko tuh ini. Aku ini budak masih belajar. Kalau salah, tolong tunjuki. Tapi minta tolong Pak Bu. Kalau nunjuki jangan dapat rame. Malu aku. Baca uji waktu malu itu ada 3. Malu itu ada 3. Yang pertama, malu karena apa? Malu pas di saat makan di hadapan mertua. Nah, tahu Bapak Ibu, aku belum pernah ngerasain macam mana makan di hadapan mertua. Karena aku belum punya mertua. Begitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya mertua. Macam mana rasanya makan di hadapan mertua? Malunya malu-malu kucing, cerita kurang lebih itu. Yang kedua, ada kecil kalau kan? Beda kan tuh. Yang kedua, malu apa? Malu ketika berbuat kejahatan ketahuan wong. Mengucap uji bahasa wong itu yumsak mablul. Apa yumsak mablul? Yumsak itu ketangkap, mablul itu basah. Jadi yumsak mablul. Ketangkap basah. Nah yang ketiga, nah inilah Pak. Yang ketiga ini pecah aku sekarang ini. Aku ngomong di hadapan guru-guru aku, di hadapan orang tua kami begitu ya. Kalau salah malu dulu. Nama itu ya, kurang lebih. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam momentum untuk memperingati hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya akan mengantarkannya dengan 2 pertanyaan. Cuma nak bertanya baik Pak Bu. Halo. Halo. Takbir. Apa cak itu? Biar sama-sama hidangan tuh. Dalam aman aku lagi ngomong, aku tengah tuh gitu ya. Takbir. Dulu kita coba dulu makan sholat dulu. Kita lemah kurang tadi makan minggu terus dong. Datangnya dari tadi soalnya kan. Tidak apa-apa bagi iklan dulu. Tidak apa-apa mobil santai ya Pak. Sambil punya ada apa-apa. Tidak lama kaki mantu aku fokus ke sana nih ke pisang itu nanti ke pil itu. Ada jarum ada salah. Nah itu deh. Nah jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menghantarkan dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan 2 pertanyaan. Tidak banyak-banyak, tenang Bu. Mungkin jam 9 ini tadi budak panjangnya. Aduh budak wasidah Bu ini kenapa tanya jam 9 ya. Tenang Bu, cuma 2 pertanyaan. Tapi kalau kaki kurang, insya Allah kita bakal kita tambah. Ada pertanyaan. Yang pertama, ini ngapa ada keluar macam-macam betul? Tidak apa-apa deh. Jadi yang pertanyaan pertama, kita ini sudah sering kali
memperingati hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tenaga yang kita keluarkan, ya. Sudah itu banyak waktu yang kita luangkan. Yang terakhir, banyak biaya yang kita curahkan untuk apa? Untuk melaksanakan penyelenggaraan memperingati hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan nih, simak baik-baik. Cuma pertanyaan ini tidak usah dijawab Pak Bu. Cukup aku yang jawabnya karena pertanyaan ini mudah. Yang pertama, yang di ujung jelas Pak Bu, suara aku dari sini. Akor Bu, amanda akor aku lepas kaki suara aku ini kalau ngomong itu cak tawa. Coba kita coba ya. Bapak Ibu hadirin baca kedengaran suaraku? Aku dulu waktu di pondok terkenal suara toa. Tahu suara toa? Jadi tanpa mic suaraku langsung melenggar sampai ujung. Woi. Itu salah satu contohnya. Jadi tanpa di pondok itu baru ada budak-budak agak-agak ngicol-ngicol saya itu, kita teriak hey, aman kita lah deh. Iya mudah. Karena kok tanpa mic suara kita apa cak tawa nama itu. Jadi kalau ditambah mic ini, Yalah siapa Anda tahu tanggung jawab Pak Presiden. Khawatir kaki mic kita pecah. Speakernya kemana-mana, nama itu. Kemana gitu tadi? Kamu bacanya ke sini. Yang pertama pertanyaan tadi, kenapa itu aja? Pertanyaan yang pertama tadi kan ulangi lagi. Sudah berapa seringnya setiap tahun kita peringati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak tenaga yang kita keluarkan, sudah banyak waktu yang kita luangkan, sudah banyak biaya yang kita curahkan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, perhatikan baik-baik Pak gue. Pertanyaan ini mudah, makanya aku udah nyuruh Bapak Ibu untuk jawabnya. Cukup aku bayar itu. Pertanyaannya, apa? Simak baik-baik ya. Apa perlunya kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperingatinya. Kemudian para sahabat pun demikian, tidak melaksanakan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ingat Pak ya, pertanyaan itu cukup aku baik, tidak usah dijawab. Kalau pertanyaan ini ya memang Ustaz masih mudah maksud itu mudah, makin mudah. Yang kedua, masjid kita bilang adem ayem. Dari tadi aku tuh mau pakai biar keringat aku nih mantu aku. Ini baru dikit betul, biasanya aku pernah ngomong depan jemaah ini lah keringat nyucur. Makanya setiap ada misal ini, jadi kapan keringat nyucur langsung bilang. Cuman kalau kita di sana sini masjid kita lah mewah, kanan kiri ada AC, di belakang juga ada AC, pecahnya kan? Cuma tidak didopi. Masjid 2 tingkat. Dopi belakang. Tadi sempat bercerita dengan Pak Jenasi. Waktu itu kami khutbah Jumat di sini. Sekitar bulan lalu kalau salah. Nyasar di masjid itu kami bingung berapa jemaah pada hari Jumat. Rupanya pas kami masuk lama tak kira kami jalan sampai ini ada masjid kan. Cuman kami tengok, apa ini rumah umum ini. Rumah umum kami sempat nyangkut, nanya ada adik-adik ada di sini. Oh ya bukan. Pecahnya mirip kemarin itu. Kenapa itu pas kita tengok itu rupanya TPA. Masjid maju lagi. Udah tuh main ngomong tuh sambil main sepeda. Jadi kita tuh udah tolong gimana masjid kamu nih ini nggak pada Jumat. Oh iya Pak tenang baik Pak nggak usah marah-marah. Tidak pernah marah deh. Masjid kita di ujung Pak. Tidak Bapak di kemarin. Bohong. Waduh udah bunyi kita dipanggil bohong itu ya. Jadi kan kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah difasilitasi masjid yang bagus, adem, ayem dengan itu ada lagi macam iklan kotak Jawa batik. Gak apa-apa sambil makan Pak. Gak apa-apa. Kita santai deh Pak. Gak apa-apa kita sampai jam berapa?
ya? Matanya ini, nggak tahu jam kami pecahnya kecepatan. Cuma di sini jam 9 kurang 3 menit. Itu pecahnya kurang 5 menit. Sudah kita udah jamin situ ya. Ini kecepatan pecah. Kalau pecah 2 jam lagi masih nahan Pak ya. Yang pertama kita belajar dari sejarah. Nah ini yang penting ini belajar sejarah. Jadi siapa yang juara sirah tadi? Nah ini ya. Mantap. Hadiahnya bagi 2 ya. Pecah kalau itu langsung. Kita belajar dari sejarah yang pertama. Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban yang pertama, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali dilaksanakan itu atas perintah daripada Sultan. Nah itu lagi nama. Sultan Salahuddin bukan Al-Ghazali Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian itu dilaksanakan oleh siapa? Sultan Muzaffaruddin Irak Al-Baghdadi. Ngaku itu bisa diadakan karena yang pertama. Nah ini ingat baik-baik. Kami terakhir itu buka sesi tanya jawab. Lagi Ustaz bakal tanya, Ustaz bakal ulangi. Yang tidak tahu macam tadi keringat dingin depan saya. Angka risiko. Usah main-main. Usah sengit-sengit, ambil pisang begitu. Jadi yang pertama tadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan kepada Sultan Zafaruddin untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mengapa diadakan? Yang pertama, nah dengar baik-baik. Yang pertama, kenapa? Karena pada saat itu umat Islam itu pecah belah. Ulama dengan ulama saling sikut, ulama dengan pemerintah. Ini zaman dulu ya. Ngapa Maulid diadakan lagi? Ulama dengan pemerintah tidak akor, pecah belah, berkotak-kotak. Yang kedua, umat Islam apa kira-kira? Jauh daripada agama. Jadi ada Sultan Muhammad Rashid Ridho. Beliau pernah ditanya, limadza ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghairahum? Ngapa umat Islam itu keterbelakang dan umat-umat lain itu maju ke depan? Jawaban beliau cuma sikok. Apa jawaban beliau? Li'annahum taraku dinahum. Karena sebab mereka meninggalkan ajaran agamanya. Itu jawaban Sultan Muhammad Rashid Ridho. Kita jingkok kayak ini hari banyak orang ngaku Islam, sholat gak pernah, ke masjid gak pernah. Tadi aku ngomongin masjid gitu lah, aku saya asli lah dingin. Oh lah ada asli lagi pasnya pulau, karpet permadani warna merah pulau, pecah bak singgasana kerajaan. Ibu-ibu makanan ada di situ, mimbarnya menari-nari di sini, no tinggi no. Ada piala tadi, ada aira disediakan makanan-makanan di sini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita lah tahu penyakit itu, dan kita lah tahu obat daripada penyakit itu. Tinggal masalahnya cak mano caranya kita ngobatinya. Yaitu dengan ini jawaban nomor 1 tadi, yaitu dengan obat itu mengobati dengan cara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya nomornya. Aku tuh pernah ceramah itu. Sayyidina Muhammad, dia main udah. Jadi nak kita pasti tahu dulu Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan cara kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini belum jawaban yang kedua, cuman masih perkara yang jawaban nomor 1 tadi, cuman yang nomor 2. Jadi suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kesedihan, gundah gulana, gundah malam, karena sebab salah satu sahabat meninggal dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya, berdoa untuk sahabatnya tadi. Kemudian para sahabat, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbalik sambil melihat kepada para sahabat.
Ketika menyinggung tadi, ada sahabat yang GR. Apa dia GR? Gede? Gede rasa. Ada sahabat tuh yang nunduk. Jadi sahabat tuh melihat, bahkan Nabi SAW, Nabi itu nangis. Kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ayo pergi. Apa yang membuat menangis ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, Ishtaqtu li ikhwani. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata Nabi SAW. Pecah hujan tadi. Merinding deh kata tadi. Gemetar rasanya rasanya pengen tidur. Ishtaqtu li ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awalasna ikhwanak. Bukankah kami termasuk daripada saudara-saudara ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menurunkan tangannya, kemudian menghadap kepada para sahabatnya, la, tidak, bal antum ashabi, akan tetapi kalian adalah sahabatku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, imma ikhwani, siapa saudara-saudaraku itu? Qaumun ya'tuna ba'di wa yu'minuna bi walam yarawni. Ada satu kaum, satu umat yang datang setelahku, yang datang setelah sepeninggalanku, dia beriman kepadaku dan dia tidak pernah melihat aku, kata Nabi SAW. Itulah saudara-saudaraku. Maka sudah bisa dipastikan keluarga itu belum selesai acara ini. Sudah bisa dipastikan, saya yakin seyakinnya bahwa kita termasuk daripada orang, daripada saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang mengatakan sedemikian itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patutlah kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita bisa berkumpul di majelis ini, di majelis yang penuh akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di majelis ini yang penuh didatangi dan dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di majelis ini malaikat bukan cuma hadir, melainkan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut bersolawat untuk orang-orang yang hadir di majelis maulid ini, ikut meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang hadir di majelis maulid ini. Maka berbahagia bagi orang yang hadir pada majelis maulid hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan harapan kita semua pulang dari majelis ini, pulang dari acara ini, tak lain dan tak bukan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ada fadilah bagi orang yang menghadiri majelis maulid ataupun bagi orang yang mengadakan, membuat acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dinisbahkan kepada kalangan Imam Syafi'i. Saya pastikan di sini bahwa rata-rata pengikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man jama'a li qira'atil maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berkumpul ikhwanan, berkumpul untuk membacakan sirah, membacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwanan bersama saudara-saudaranya, wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa 'amila ihsanan, ba'athahu Allah yawmal qiyamah ma'a siddiqin wal anbiya was salihin, kana fi jannatin na'im. Barang siapa yang mengumpulkan untuk membaca, yang berkumpul untuk membaca sirah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama saudara-saudaranya. Nah, kita di sini tadi habis maghrib dibaca maulid Sibtul Durar. Ya, alhamdulillah. Kami juga di pondok itu macam kitab Sibtul Durar. Alhamdulillah kebetulan anak juga sebagai pembaca qiyam waktu di pondok dulu. Jadi kalau tadi dibaca tadi anak milo tadi kan mana hafal. Jadi apa tadi? Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana tadi?
Oh ya, Imam Syafi'i tadi mengatakan lupa malu bawa lumur. Jadi kata Imam Syafi'i tadi, barang siapa yang mengumpulkan untuk membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwanan bersama saudara-saudaranya. Nah kita di sini ngadu ke Maulid tadi ya, kita dorong wah hayya ta'aman. Nah di sini nah disediakan makanan. Bukan cuma kita mengumpulkan untuk membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan disediakan makanan. Lemak kita di Indonesia ini, terutama di Palembang ini. Banyak Maulid. Kapan ada acara Maulid, makanan berjejer. Ada minuman, ya, balik ke rumah, sebelum balik ke rumah makan di sini, dan balik ke rumah lagi kalau baik bungkusan kode keras. Baca setuju itu lagi. Wah, makanan dan mengosongkan tempat dan khusus seperti ini disediakan untuk menghadiri majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amil ihsana di tempat ini banyak dilakukan amalan-amalan soleh. Kita tadi baca sholawat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan ba'atullah yaumul qiyamah ma'as-siddiqin. Maka dia orang tadi akan dikumpulkan, akan dibangkitkan bersama para nabi, para syuhada, para orang soleh, bahkan nabi jannatin na'im. Maka dia akan diletakkan, bakal ditaruh di surga yang penuh akan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aman di HP ini sudah jam 9.14. Kira-kira masih semangat Pak Bu? Ini jam 9. Kalau ini HP jam 9 kurang seperempat. Kita lanjut lagi dikit lagi. Masih juga pertanyaan lagi belum terjawab. Makanya tadi kita patut berbahagia bagi siapa, bagi orang yang senantiasa hadir dalam acara majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga berbahagia bagi orang yang mengadakan Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok saya buka stop. Besok bayar. Kita ini berada di masjid ini, kalau secara zahir kita bingung. Kita ini sebetulnya pada hakikatnya kita ini berada di Firallah min riyadil jannah. Kita ini berada di kebunan daripada kebunan surga. Makanya ada yang mengatakan, aku jika mengharapnya, mohon maaf ya, man qasada mawdi'an min qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdah min riyadil jannah. Fa innahu ma qasada fi dzalika al-makan illa li mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermaksud untuk menuju satu tempat untuk membacakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berada daripada kebun surga. Karena mengapa kita bisa berkumpul di tempat ini? Kecuali karena rasa cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita mesti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercinta kepada kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendoakan kita sebagai umatnya, mendoakan kita semua. Maka diceritakan pada suatu kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidah Aisyah? Istri siapa? Mohon maaf kalau di sini ada namanya Aisyah. Aisyah itu adalah istri Nabi Muhammad. Jadi suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam riban nafs. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang hatinya. Maka dalam kesempatan itu Sayyidah Aisyah mengambil kesempatan, karena Sayyidah Aisyah mengatakan ini tidak bakal didapatkan karena kesempatan emas. Kemudian Sayyidah Aisyah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'u Allah ali. Berdoa kepada Allah untukku ya Rasulullah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada untuk Aisyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah. Dosa yang telah berlalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang ia rahasiakan, dosa-dosa yang ia terang-terangan, maka ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Kemudian Sayyidah Aisyah
begitu mendengar daripada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking gembiranya Sayyidah Aisyah meletakkan kepalanya di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, ayah sedikit doa, apakah kamu senang dengan doa tadi? Sayyidah Aisyah menjawab, na'am ya Rasulullah. Tentu Rasulullah, aku sangat senang, gembira dengan mendengar doa yang sudah kau doakan tadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berkata lagi, ada dakwati li ummati fi kulli salatin. Ini doaku untuk umatku, ini doa yang senantiasa aku panjatkan, aku ucapkan doa ini untuk umatku setiap kali setelah sholat. Maka kita bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad senantiasa mendoakan kita. Kita yang tadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rindukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai saudara-saudaranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa-dosa kita yang berlalu diampuni, dosa-dosa kita yang akan datang diampuni, dosa-dosa yang dirahasiakan, dosa-dosa yang diterangkan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka patutlah kita untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin, bersama kira-kira masih semangat? Adik-adik masih semangat? Kita nih masih ada sikap pertanyaan lagi. Cuma sekiranya kamu udah semangat lagi, betul baik itu. Biarlah kamu penasaran. Habis ini mampir ke rumah kami, ya kan? Lanjut. Takbir. Karena Muhammad dengar takbir itu langsung semangat langsung. Yang tadinya orang semua itu kan cuma dengar takbir tadi semangat lagi. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, mengapa umat Islam komentar ya, takut ditanya lagi, mengapa umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengutus banyak para rasul, Nabi ada 25 nabi kita tahu. Mengapa? Coba bayangin itu bayang-bayang. Kalau sekiranya Nabi kita di Nabi Muhammad SAW ini bukan manusia biasa, akhlak basyariah, sama macam kita beliau makan, beliau minum, beliau tidur. Makan beliau sedikit, tidak macam kita, dikit-dikit makan. Beliau juga minum, beliau juga tidur beliau sedikit, tidak macam kita, dikit-dikit tidak ngomongnya aku dewe itu maksudnya, bukan ngomong bapak ibu di sini ngomong halal terus ya. Soleh, ngomong soleh kan ada sini. Tahan sampai zaman ini hari masih tahan berada di masjid ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlak basyariah. Memang beliau itu manusia, sama macam kita, makan, minum, tidur, ya. Ludah beliau itu obat. Jadi suatu ketika, tahu ada kisah. Halo. Tahu ada kisah. Siapa yang ngawali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah? Ketika beliau dikepung oleh kafir Quraisy berada di Gua Thur. Siapa yang tahu? Kalau tahu dikasih piala. Waduh, sahabat kalau sudah tahu. Apa? Ada yang tahu? Nah, nanya lagi. Jadi percaya dulu ya. Sayyidina Abu Bakar. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar. Bola itu. Sayyidina Abu Bakar digigit aku. Ada yang tahu gigit aku? Hah? Digigit aku? Digigit aku? Digigit cacing begini. Ada rahasia digigit cacing. Digigit kacang. Cacing. Tahu tak rasa gigit cacing ni? Nak nyumbur? Digigit kacang? Sayyidina Abu Bakar tidak ngomong sama Nabi. Nabi itu lagi hidup, lagi di posisi pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ini sahabat yang setia. Selain bertubuh, Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Sahabat Nabi. Ya siapa Nabi itu kira-kira? Muhammad. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Sahabat Nabi. Selain sahabat Nabi, beliau juga termasuk daripada bapaknya Sayyidah
Aisyah. Aisyah. Jadi beliau ini tidak manggil Rasulullah ketika digigit kalajengking. Dia mau bayang Pak gue. Kalau misalnya kita digigit, apa lah kira-kira? Namun kalajengking pecahnya agak-agak cakamu digigit kalajengking. Soalnya ada pun tengok. Apa lah kira-kira? Pecah digigit kucing. Ibarat pecah kita digigit kucing. Nah, coba tidak pernah digigit kucing. Paling dicakar pernah. Itu sakit luar biasa dicakar itu. Peret. Sayyidina Abu Bakar ini tidak ngadu sama Nabi. Nabi aku kalau juga tidak. Diem baik Sayyidina Abu Bakar, tapi kok Sayyidina Abu Bakar ucap puji Nabi. Aku kau Sayyidina Abu Bakar baca uji gitu. Nabi tidak mau ucap gitu nih. Aku Abu Bakar tidak ada itu. Jadi ibarat itu supaya banget. Aku mau Sayyidina Abu Bakar, aku mau ucap. Baru ngomong Sayyidina Abu Bakar sambil merinti-rinti, tapi tangan sakit di kalajengking itu. Oke. Jadi begitu kayak gitu, netes lah, aduh, mungkin tahu keringan ya. Jadi Nabi SAW ludah beliau ditaruh di tempat bagasi kita, kalajengking Nabi sembuh. Kita juga punya ludah Nabi jadi obat, ludah kita jadi apa? Oh, ludah Nabi jadi obat. Ada lagi keringat Nabi, keringat Nabi harum. Tidak pecah keringat kita, harum juga. Cuma mengalam-alam itu cukup. Semerbak dulu ya. Nabi juga berkeringat, Nabi itu syariah. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk manusia yang sempurna. Insanul kamil basyarun akal basyar, manusia yang sempurna. Tapi hakikatnya tidak melebihi manusia biasa, Makanya, Nabi Muhammad SAW yang diperingatkan akan murid Nabi SAW. Maafnya, Nabi kita SAW ketika dilahirkan itu manusia sudah bisa mencatat sejarah. Kenapa baca itu? Karena Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin. Selasa tadi. Senin. Hari ya supaya mau hari tanggal hari tanggal bulan kami itu jadi tanya bagi tidak apa tahun enggak tangannya sejenak ada dia jelas Nabi itu lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Maaf. Nabi Isa yang uji tetangga gitu sebelah, yang kata diperingati tanggal 25. Belum tentu. Tahu dari mana dia? Uji dia tanggal 25 diperingati Nabi Isa. Tahu dari mana dia? Jelas apa? Aduh, apa sejarahnya diceritakan Nabi Isa tanggal 25 Desember. Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Kita tidak tahu. Ini bukan kita menjelaskan Nabi, bukan. Cuma kita ini tetangga sebelah kita, bukan sebelah kita. Tidak tahu kita di mana dilahirkan, apa di pelepah kurma, apakah di kandang kambing, tidak tahu kita. Karena Nabi Muhammad SAW jelas hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun enggak? Lari lah itu, siko-siko lah kita lari juga. Itu salah satu apa alasan yang diperingati Nabi Muhammad. Lari Allah, dunia. Padahal dalam ini bisa dimengerti kira-kira Pak Bu ya. Walaupun kami tadi banyak bahasa Palembang yang mungkin mohon maaf Pak Bu. Ingin aku kadang-kadang kapan ngomong tuh kalau bahasa Palembang tuh lemahnya ngomongnya. Karena bahasa Palembang ini kita tuh sebenarnya pelan ngomong tuh. Cuman kalau ada awal logat tadi ya, aku ini jujur ya bukan orang Palembang asli. Aman Palembang asli itu ada Mas, ada Raden ya, ada Kiagus, ada Mas Agus. Cuman aku ini bukan blasteran. Menuju waktu aku nih uang Eropa. Iya, aku seragu. Udah tadi kan kalau nggak percaya tanyakan pada rumput yang bergoyang. Tanya deh.
Aku ini blasteran, bapakku kurang diri, makanya anak tadi ngomong, aku Iko, udah masih belajar, butuh bahasa orang diri, Pak aku ngomongin, nama aku Masuk Kayu. Nah, sama ucap Pak Haji Nasir, aku orang yang mau Masuk Kayu, tenami-nami gitu. Jadi aku mencoba yang ini, jadi mohon maaf ya kalau masuk ini campur aduk, dikit-dikit bahasa Indonesia, dikit-dikit bahasa Lembang, untung beda dikeluarkan bahasa Malaikat. Jadi yang pertama tadi terjawab sudah. Mengapa? Apa perlunya kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Padahal Nabi tadi tidak memperingatinya. Demikian pula para sahabat yang tidak memperingatinya. Apa tadi? Karena kita ini tidak tahu obat penyakitnya. Kita juga tidak tahu obatnya. Ya. Apa obatnya? Yaitu dengan cara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengapa umat Islam itu memperingati Maulid Nabi itu cuma Nabi Muhammad SAW? Padahal Allah itu mengutus banyak para rasul serta nabi yang kita ketahui ada 25. Jadi hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, saking ganteng-gantengnya yang kakak-kakak yang belakang depan-depan ini, sampai anak bingung bedakan mana yang Syahrukhan, berdoa itu ya, mana yang Salman Khan, mana yang Selokan, dan juga bingung bedakan mana yang Syahrini, mana yang siapa yang Islam, Siti Nurbaya, mana yang kita ini, Jinete, mana yang Krisdayanti, ausahnya yang cak apalnya nama-nama artis Dino tuh, cak Joko, kan nonton TV tahu. Mana yang bebek belum mati. Jadi itu termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, karena waktu sudah menunjuk jam 9:30, tadi ana mulai tadi sekitar jam 9 kurang. Ini pecahan jam 9:30. Mungkin melalui momentum terakhir nih, terakhir. Apa kita nambah lagi pertanyaan? Ada lagi sebenarnya. Cuma pecahnya lalu mas sampai rata boleh. Jangan melintang di sini bapak-bapaknya. Sikok lagi pertanyaan sebenarnya. Cuma tidak apa-apa. Untuk kesempatan berbahagia ini kami cuma mengantarkan 2 pertanyaan yang mungkin kelak nanti inilah yang bisa dibawa pulang ke rumah. Yang pertama, ini kan kita nih tahu deh, tiap tahun dilakukan maulid, ya tenaga gitu banyak keluar, biaya juga mengadakan ini kan perlu biaya, makan, konsumsi dan sebagainya. Waktu kita perlu diluangkan, mungkin bapak-bapak di balik pegawai, ya balik sore kapan ini hadir maulid ini sampai berlalu. Ini meluangkan waktunya. Nah itu kita perlu tahu apa perlunya kita memperingati maulid Nabi SAW. Yang kedua tadi, ngapa kita ini memperingati umat Islam cuma memperingati Nabi Muhammad, tidak nabi-nabi yang lain? Karena Nabi kita ini bukan manusia biasa. Nabi kita ini mulia, ya. Dan Nabi kita ini terlahir memang di saat manusia memang sudah benar-benar bisa mencatat sejarah. Karena penting pada sejarah ya. Mana Bapak Ibu, apa nak kita lanjut? Apa jadilah? Bapak-bapak macam mana nak lanjut? Apa jadilah? Nah jadilah. Ibu-ibu macam mana adik-adik nak kita lanjut? Apa jadilah? Mau jadilah, tadi kami nak jadilah, begitu kan? Percaya bapak-bapaknya langsung, begitu kan? Takbir, takbir. Takbir. Nah jadi melalui momentum peringatan Maulid Nabi SAW, marilah kita senantiasa menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita ittiba kepada Nabi SAW. Mungkin banyak kesunahan yang sudah dikasih, yang sudah dicontoh oleh Nabi SAW. Contoh, tidak usah jauh-jauh. Ketika kita masuk WC gitu, kaki kanan atau kaki kiri. Mas keluar WC kaki kanan atau kaki kiri. Sekarang kalau tertanya, adik-adik sekalian masuk surga atau masuk neraka? Sekali lagi, masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga atau masuk sumur? Alhamdulillah masih fokus. Ya deh. Halo. Apa ada yang belum? Ya, coba kita sebentar kita nyanyi lagi.
rohatil yang tasyidu bilayalil maulidi sujudnya untuk pemuda kantor dimaksud kantor insinyur selama perang kantor Aktini asrama syabab. Wah, Saufa muharrakum dunia. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Mudah-mudahan seperti apa yang diharapkan diucapkan oleh Pak Haji Nasir tadi, dengan adanya generasi muda yang tidak bobrok akhlaknya, yang buruk moralnya, yang senantiasa tidak meninggalkan sholatnya, yang tidak mengikuti apa hawa nafsunya. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqala min ba'dihim khalqun atau sholat wa tabu syahwat, fasawfa yalqawna ghayya." Maka telah akan datang pengganti min ba'dihim, faqala min ba'dihim khalqun, yaitu pengganti atau sholat, yaitu pengganti menyia-nyiakan, menyanyiakan atau meninggalkan sholatnya, watawa syahwat, dan mereka mengikuti akan hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemui daripada kesesatan. Maka beruntung kami itu senangnya kalau sekiranya dalam masjid itu ada pemuda sama macam kami tinggal di kilometer 7 di Naskah. Aku mungkin tahu ya, kalau tahu bolehlah mampir ya. Masjid kami itu ini kami ngajak remaja-remaja masjid kami juga, karena tadi ada lihat di undangan itu ada remajanya Al-Ikhwan. Nah ini kan bisa jadi kami melihat di suatu saat kami juga bakal niru di tempat kami juga. Alhamdulillah pengurus masjidnya itu nih juga yang muda-muda, termasuk kami pribadi justru maju. Kapan Ramadan kami isinya, kapan Idul Fitri kami isinya. Apa dia? Cuman kalau nikahan, kalau nikah tidak kenal cerita cara mana nikah, ada apa? Nah, memecah Pak Haji Nasir, beliau ini kan cocok mencerita tentang nikah. Lah pernah merasakan
Kalau kami ini bahasanya belum cahyonya malu lah itu kantong makan di hadapan mertua. Udah tahu kalau gimana caranya makan tapi dia rasanya makan di hadapan mertua. Dia tahu, dia ngakunya hukum. Nah itu ya. Alhamdulillah kami berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya, atas apresiasinya yang telah menyambut kami tadi pertama kami datang maghrib tadi kami disambut dengan pembacaan maulid barakah insyaallah. Kemudian di sini diadakan adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dari baca sholawat sama Nabi. Adik-adik tadi yang sholawat mana berbuat dengan hati. Adik-adik di buluan di tadi. Yang jilbab ungu tadi gemeter langsung hati rasanya meleleh. Untung ada pengeras jadi tidak lagi meleleh. Nah itu ya. Kira-kira kita cukupkan sampai sini. Sampai saat ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan ayo ditambah dengan sepoi-sepoi daripada asli. Jangan begitu. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar ma la yakshifu ghayru illa dunya wa daril akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana fi hifzi wa ta'allumi kitabik wa yassir lana umurana wa la tu'assir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sama-sama kita doakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa li walidayya wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara ini pasti beda isinya 35. Bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan selesainya pembacaan doa, maka berakhirlah sunnah acara kita pada malam hari ini. Kami selaku pengawas acara mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama kita. Ayo, Baca ini gampang. Udah. Ini ya. Ayo ini. Sini. واجعل لك قرة عين
Musik.